Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin dimulakan, setiap amal harus didasari yakin yang benar. Yakin bahwa yang berkuasa itu hanya Allah. Kalau kita amal yang diridhoi oleh Allah, pasti kita untung. Di dunia, di akhirat, di mana saja, yang berkuasa hanya Allah. Yang menentukan hanya Allah. Dalam urusan apa saja. Urusan diri kita, urusan keluarga kita, urusan ekonomi kita, masa sekarang, masa depan, masa yang lalu, urusan negara, urusan masjid, urusan pesantren, urusan keluarga, urusan anak, urusan istri. Yang menentukan itu hanya Allah. Kalau kita taat kepada Allah SWT, pasti kita akan beruntung. Kalau kita tidak taat kepada Allah, maka kalau kita tidak diampuni oleh Allah, pasti akan rugi. Rugi, mesti rugi. Dalam urusan apa saja. Kalaupun kita punya dunia seisinya ini, kita tidak taat sama Allah, mesti rugi. Akhirnya ke neraka juga. Akhirnya meninggalkan dunia juga. Maka amal dengan keyakinan, yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Kalau saya taat kepada Allah, saya akan beruntung. Kalau tidak taat, saya mesti rugi. Kemudian setiap amal itu mesti didasari ikut Rasulullah. Ikut para sahabat. Karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah, yang paling paham agama. Ikut para ulama, karena mereka ini adalah waris-warisnya Rasulullah. Maka amal itu harus mengikut, tidak boleh ngarang sendiri. Insyaallah mulai kan? Apa yang ikut Rasulullah itu nanti akan mendatangkan keuntungan, kesuksesan. Yang tidak ikut Rasulullah tidak ada jaminan. Kita ikut sahabat karena ikut Rasulullah, kita ikut ulama karena ikut Rasulullah. Yang mandiri boleh diikuti langsung hanya Rasulullah. Ikut sahabat karena ikut Rasulullah, ikut ulama karena ikut Rasulullah, ikut hasil musyawarah karena ikut Rasulullah. Kalau amalan itu kita dasarkan ikut Rasulullah, nah, akan diterima oleh Allah, dan Allah akan cinta sama kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ikut Rasulullah, Allah akan cinta pada kamu. Apa saja. Makan ikut Rasulullah juga mendatangkan cintanya Allah. Tidur ikut Rasulullah juga tidur itu akan mendatangkan kecintaan Allah. Dibangun tidur, imannya tambah. Bangun tidur, tambah cinta dengan agama. Tidurnya orang-orang dulu, habis tidur itu masih dibaik. Begitu juga dalam sebuah hadis dikatakan, ada orang tidur, habis tidur tambah buruk. Tidur lagi, tambah buruk lagi. Tidur lagi, tambah buruk lagi. Na'udzubillah. Jadi kalau kita ini tidur ini ikut Rasulullah, insya Allah habis tidur tambah baik. Tidur lagi, tambah baik lagi. Kemudian sama Allah Ta'ala dalam setiap amal itu bawa sifat sholat. Seolah-olah kita ini menghadap pada Allah terus begitu.
Bagaimana kalau kita merasa menghadap pada Allah, kira-kira bagaimana? Oh, kita ini akan beradab sebaik-baiknya, ya nggak semuanya? Kita ini jadi ngelah-ngeleh, ngantuan, berbuat seenaknya sendiri, berani udut. Karena apa? Karena tidak merasa menghadap pada Allah. Kalau orang itu betul-betul merasa menghadap pada Allah, duduk beradab, tidur beradab, setiap tindakannya beradab. Rasulullah itu kalau jalan mulai kan selalu menundukkan pandangan, tidak pernah noleh kanan ke kiri, lurus. Ini jalannya orang yang takut pada Allah, jalannya orang yang malu kepada Allah. Insyaallah kita niat gitu makanya. Latihannya jauh lah. Kalau jauh lah itu jangan nolah-nolah ke sana kemari. Tundukkan pandangan, zikir, itu jalannya Rasulullah begitu. Nabi Nuh itu pernah menundukkan kepala itu sampai 40 tahun mulai, karena malu kepada Allah. Kata para ulama, kalau kamu itu menundukkan kepala, niatkan karena malu kepada Allah. Kalau mengangkat kepala, niatkan berharap kepada Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' wa lanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Rasulullah itu kalau memandang ke atas itu karena berharap pada Allah. Kalau memandang ke bawah karena malu kepada Allah. Jadi akhirnya itu jadi amalan semua. Kalau memandang ke bawah karena ngantuk, memandang ke atas karena cengeng, nah, itu lehernya dipotong aja. Lehernya dipotong. Leher ayam kalian, ya. Bukan lehernya kamu. Nanti kalau kamu dipotong nggak bisa dakwah nanti. Kalau menundukkan kepala karena malu kepada Allah, karena ngangkat kepala karena berharap pada Allah. Berapa tadi? 3, ya. Dasari amal dengan yakin kepada Allah SWT. Yang berkuasa hanya Allah, harus saya taat, mesti untung. Nah, begitu. Kedua, dasari amal ikut Rasulullah. Termasuk ikut Rasulullah, ikut sahabat, ikut para ulama yang ahlinya. Terus ketiga, amal dengan membawa sifat sholat, senantiasa tawajuh kepada Allah. Seolah-olah kita ini senantiasa menghadap pada Allah. Kalau tundukkan kepala karena malu kepada Allah. Kalau angkat kepala karena mengharap pada Allah. Kalau bicara karena diperintahkan oleh Allah. Maka di dalam sifatnya Rasulullah itu kalau bicara karena mengajak kepada Allah, kalau diam karena tafakkur memikirkan keagungan Allah. Kalamuhu dzikrun wa sukutuhu fikrun. Atau kama qala, kama qalu. Kalau berbicara itu mengingatkan kepada Allah, zikir kepada Allah. Kalau diam itu karena berpikir. Diamnya itu berpikir. Bukan diam ngumpul, nganggur, ngelamun, bukan. Diam berpikir. Fikir itu ada 3 katanya para ulama. Fikir mengenai keagungan Allah, fikir mengenai akhirat, fikir mengenai umat. Apa? Fikir keagungan Allah, kedua fikir akhirat, 3 fikir umat. Ini kita gunakan fikir itu dalam 3 perkara ini. Fikir keagungan Allah, bagaimana Allah ciptakan langit, ciptakan bumi. Maksudnya begitu ya.
Bagaimana Allah tumbuh-tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bagaimana Allah ciptakan manusia, datangkan angin, datangkan hujan. Ini tahu-tahu nggak ada hujan, tahu-tahu hujan, datangkan panas, datangkan dingin, datangkan siang, datangkan malam. Namanya fikir mengenai ayat-ayat Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Terus fikir akhirat, nanti bagaimana dikubur, di padang mahsyar, di surga, di neraka. Kemudian pikir apa? Pikir umat, bagaimana bentuk jamaah 4 bulan, 40 hari, hidupkan 5 amal masjid, menghubungi tetangga-tetangga, menghubungi sana, menghubungi sini, diajak pada agama Allah. Insyaallah kan? Pikir ada berapa? Pikir ada berapa? Apa? Pikir tanda-tanda keagungan Allah. 2, 3. Nah, itu gunakan pikir itu. Pikir umat itu bagaimana? Bagaimana saya keluarkan jamaah 4 bulan, 40 hari, 5 amal masjid. Namanya pikir umat. Insyaallah kan? Insyaallah. Kemudian mulai kan dalam seluruh kehidupan kita, seluruh amalan kita ini kita bawa ilmu. Baik ilmu masail maupun fadhail. Supaya jadi amalan kan kita. Kalau orang ahli ilmu masail ya, setiap amalan itu difikirkan ilmu masailnya. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah. Senantiasa begitu. Orang itu kalau amalnya berdasarkan ilmu itu jadi, atau kehidupannya berdasarkan ilmu ini jadi amal semua. Jual beli dengan ilmu. Saya ingin membeli barang kamu ini 100.000. Saya berikan barang saya ini dengan 100.000. Pakai akad. Kita jual beli itu nggak pakai akad, diem aja. Pahalanya kurang itu. Kalau jual beli pakai akad, jadi ibadah itu. Sama dengan wiridan itu. Jadi ibadah. Kalau akadnya keliru bisa jadi dosa. Saya utang sama kamu 1.000, nanti saya kembalikan 1.500, ya, namanya riba. Sudah sama-sama nggak Pak? Sama-sama ikhlas. Iya, ikhlas ke neraka itu namanya. Ya. Jadi kalau walaupun ikhlas, udah rela, tapi kalau tidak ikut ilmu itu dosa. Di orang zina sama-sama ikhlas ya ke neraka semua. Bukan sama-sama rela Pak ini sudah. Nah ini sama-sama rela ke neraka. Jual beli juga begitu semuanya kan. Jual beli sama-sama rela, tapi kalau tidak ikut aturan syariat itu nanti jadi dosa. Jadi kalau ikut aturan, Masya Allah, jadi pahala. Apa saja yang ikut aturan jadi pahala. Maka Nabi mengatakan orang itu kumpul istrinya itu juga dapat pahala. Maka sahabat heran, masa orang kumpul istrinya dapat pahala ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, sebagaimana kalau orang itu melampiaskan nafsunya ke perkara haram dapat dosa, kalau dia melampiaskan nafsunya ke perkara halal dapat pahala, katanya, kata Nabi. Jadi ilmu itu penting, ilmu masail dan ilmu fadhail. Fadilahnya apa? Kalau mau sholat itu diingat-ingati fadilahnya apa. Sholat 2 rakaat lebih mahal dari dunia dan isinya. Di sholat itu senang. Kalau mau maksiat, diingat-ingat dosanya. Kemana-mana tuh bawa ilmu. Kalau mata saya ini
melihat maksiat, melihat wanita yang bukan mahram, bagaimana nanti kalau dibakar oleh Allah? Mata itu kena kelilip saja sudah sakitnya setengah mati, kena debu aja. Kalau kena api neraka bagaimana? Jadi ilmunya dibawa kemana-mana. Insyaallah kita niat semuanya kan. Ilmu masail, ilmu fadhail, sekemampuan kita yang sudah tahu itu diingat-ingat. Ini halal, ini haram. Setiap mau ngerokok teringat ini haram. Minimalnya makruh, tapi itu sebetulnya pendapat yang kurang bagus itu. Yang bagus ya haram itu. Ada ulama yang mengatakan itu makruh. Itu ulama zaman dulu karena belum melihat bahayanya rokok. Setelah melihat bahayanya rokok, ulama-ulama sekarang mufakat haram untuk rokok itu. Bahaya. Nah, saya ngerokok malah sehat, Pak. Itu kamu itu termasuk ditipu oleh setan. Sebetulnya tidak. Itu paru-paru kamu sudah mulai pada mengkerut, sudah kotor, kemasukan keluk. Tapi sedikit-sedikit, maka nggak terasa. Sedikit, lama-lama ngik gitu. Insyaallah mulai kan? Nggak ada yang ngerokok tuh? Nggak ada di sini, alhamdulillah. Wah, wong dakwah aja ngerokok, Mbah. Wis ora patut dakwah wong ngerokok. Nggih, insyaallah nggih. Kula niki namung krana niki wong kawak kabeh, iki sakniki khidmat markas. Nek mboten kula critakne paling mboten patek enak niku kula niki. Nek wong anyar, wong 3 dina niku mboten ono napa. Kula medal mbeto rokok sak pres oleh mboten oleh mawon. Iki digothok mon nggih. Kami nek wis karkon kawak niki aja to ngene. Cangkem arep nguripne sunah diobori karo makruh nggih. Karo haram piye? Mari gak mandi. Insyaallah ngene. Nggih. Mengki bar khidmat markas iki tobat mboten ngerokok sedaya nggih. Nggih. Niki sadurunge wapsi ini si eling-eling saestu. Tapi sampean nek wong anyar ngerokok sama anu mawon, sampean meneng mawon. Didungani mawon. Ya Allah, nyen sepuro. Tapi nek sampean aja. Nek sampean aja. Tapi nek wong ngerokok sampean njalukne sepuro Gusti Allah. Ya Allah, nyen sepuro. Terus taskilen 4 bulan, insyaallah mari rokoke. Insyaallah nggih. Nggih. Kalau ini nggak dipun mulaikan, jadi ilmu ini dibeto atau pundi-pundi, dieling-eling, utak ini hingga eling-eling ilmu niku, halal haram, paling sidik niku, sehingga kita ini urip kita ini rubah. Jadi dakwah maksudnya ben wong iki urip iki rubah. Oh gak sakarepe dhewe. Terus teng pundi mawon zikir. Teng pundi mawon eling Gusti Allah lungguh niku. Kanjeng Nabi niku lungguh ngoten niku astagfirullah. Lenggah teng dalem subhanallah. Kadang-kadang semuanya utuh niku. Niku sing khidmat teng dalem Rasulullah. Aku iki kapan bar ngisa nunggu pintune Rasulullah. Menawa-menawa nek Rasulullah arep kongkonan apa siap khidmat. Iki kapan bar ngisa kanjeng Nabi iki mlebu dalem tak rungokne subhanallah sampai aku turu ngutangi cik subhanallah. Iki kata sampean ngoten niku lho Pak nek dalu ngoten niku.
Nggih ta? Nggih. Dicampuri sepur. Nggih. Wong dikir uru-uru ki apa? Zikir itu subhanallah, subhanallah. Enten setunggale ulama krana sregep zikir niku. Ajeng sedo niku pun semaput. Tetapi lesane niku mboten leren. Allah, Allah sampai mati ngoten niku. Padahal pun semaput niku. Kula nate nunggu wong lara niku. Teng rumah sakit niku neh semaput wis sewulan. Wis gak kelingan apa-apa. Bosok arek mati ini lho. Arek cepot nyawa niku Allah, 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 Allah terus mati. Minta wong dikiri kuat mboten enten. Yen sampeyan niku dikiri ngoten niku aja nglak-nglek sing tuwanan ngoten. Insyaallah nggih. Kalau kita kehilangan uang 1 juta, susah apa enggak kira Pak? Kalau 10 juta 100 juta. Kalau kehilangan surga susah enggak? Kalau istri kita yang jelek itu hilang, susah enggak Pak? Kalau kehilangan bidadari susah kira-kira. Nah, maka kalau mau pulang itu diingat-ingat begitu. Masa malam markas pulang nggak itikaf? Ada nggak itu yang malam markas pulang nggak itikaf? Ini wong kalakon itu loh, sampai nek malam markas itikaf mboten. Ini wayah khitbah ya itikaf. Ini mboten niku lho nek mboten. Sing bar taklim akhir nyetater sepeda niku sinten? Sinten tapi daripada kelangan swarga luwih apik kelangan omah. Insyaallah Bang nggih. Nah, iku jenenge ilmu fadhail niku. Muga wong ini ora oleh ganjaran berarti kelangan ganjaran toh berarti. Ora oleh ganjaran berarti kelangan ganjaran. Kelangan duit bisa ketahuan yang goleki karu-karuan. Pemene nek kelangan duit 10 juta polisi diundang, dukun-dukun dihubungi, kiai jaluki donga gitu. Ketok prihatin, masya Allah. Nah ini nek kelangan etika piye nih? Nek kelangan 3 dina terus pundi? Nek kelangan soft awal piye? Mosok ning markas salat kok ketinggalan. Ini boyo eneng niki. Enten mboten niki. Wong ning markas kok salat jamaah ketinggalan. Terus pundi ini termasuk musibah gede Bang. Masya Allah. Terus aku ini kok dandani awak ki nang ndi gitu. Ini kita jenenge niku ilmu fadhail digawa ngoten niku. Wong ilmu fadhail digawa insyaallah disae. Tapi niki sing digawa niku mboten ilmu fasail, ilmu fadhail digawa kemenge budung. Kabare saya kesel, budungku kesel. Ngantuk sing digawa niku. Akhire ngamal kita niku mboten karu-karuan. Ngilmune niku digawa. Insyaallah kita niat wae. Ngilmune digawa. Nek gak oleh ganjaran dari kehilangan ganjaran. Kehilangan ganjaran kehilangan swarga. Kehilangan widodari, kehilangan omah-omah saka emas. Kita kehilangan kelambi sitok golek karo-karuan. Dan ini kita rasakan sampai melebet enten mana. Ini kan sunggalipun ulama enten Pakistan. Niku melok dakwah, asalnya mboten remen kali dakwah niki. Khusus melok dakwah gara-gara enten lare alit. Enten lare alit niku mlukayu mriki ketok susah cah cilik.
Terus sindek kali kiai niku, le, eneng ngopo to ketoke kok susah meneh ngopo? Pados siwak Mbah Kiai. Siwak kula ceblok niku. Lah wong siwak ilang regane pira nek mung uyam layu kok umpane kok siwak regane pira? Pemene teng Pakistan siwak niku mboten tuku arek ketok ae. Niku wit siwak kuwatah tapi mboten tuku teng alah ketok. Jiko sak cikar ya ora sembayar sene. Lah realit niku wau. Lho, lah kula niku kajeng salat ngerak. Salat kula niku dadi kurang niku. Salat nggih siwak niku 70 salat jare. Lah kiai niku kuwaget, masyaallah, cah cilik kok wis ngerti regane salat nganggo siwak 70 salat. Masyaallah, pendidikane wong dakwah ki apik tibake. Wong ngerti agama akhirnya niku terus tumut medal. Sama didik anak sama nonton insyaallah mengke. Dia napa nika kula niki teng Madiun. Karo cah cilik ngoten niku. Niku teng toko. Mboten toko niku ajeng kula tukokne niku lho, ajeng kula tukokne meja ngeten iki kangge belajar, kangge ngaji. Gampar-gampar. Nah, enten sing gampar ngeten iki enten dingklike. Enten dingklike, enten sing mboten enten dingklike. Sing enten dingklike niku sae regane 350.000. Sing gak dingklike niku namung pinten niku 100.000 no. Kalau sanjang le pilih sing ndi? Sing ning dingklike apa ora? Lho ning dingklike ketoke apike. Mboten kula sing mboten dingklike. Kaya apa? Ngaji ngangge dingklek niku mboten sunah jarene. Cah cilik umur 3 tahun. Masya Allah iki sing mbok iki ram tenan iki ngoten. Mboten purun ditukokne 350. Mboten sunah terus. Nah kita didik anak itu ngoten niku nggih. Pokoke sing gak sunah tinggal nih. Nek sunah seneng Gusti Allah. Nek seneng Gusti Allah selamat dunia akhirat. Ngoten. Dididik badan kita kiambak, anak-anak kita suwen karo sunah. Sing gak sunah gak. Akhirnya anak-anak kita diseneng Gusti Allah akhirnya lurus. Tapi nek anak-anak kita niku seneng sing mboten sunah, lah niku khawatir akhirnya beling niku mriki. Anak-anak kita si alit-alit ngoten niku dilatih pakaian sunah, minimal kopiah. Paling sidik ndamel kopiah. Iki sunah lagi, iki sunah. Sanggul kuwi cek nempel oleh ganjaran terus. Insyaallah. Diajar badan kita kiambak dan anak-anak kita, istri kita. Walaupun makan pakai tewel, duduk di bawah, doa-doa sunnah, kita syukur alhamdulillah kita hari ini makan sunnah. Orangnya makan sunnah ini makan cara sunnah, bukan makan sunnah ya. Makan cara sunnah, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Kita lebih bagus begini daripada makan sate gulai metengkreng di atas itu, karena itu tidak sunnah. Insyaallah kan? Bawa ini ilmu itu dibawa kemana-mana. Jangan setelah taklim dilupakan. Kalau taklim ini ilmu diling-iling teng pundi mawon. Kelangan amal berarti kelangan swarga. Kelangan amal berarti kelangan bidodari.
Kehilangan amal berarti kehilangan tidak bisa dibayangkan. Seorang sahabat ditanya oleh Nabi, kamu mau saya kasih amalan, kalau kamu amalkan nanti doa-doa kamu makbul? Mau ya Rasulullah. Hasin khuluqak, perbaiki akhlak kamu. Maka kita ini di mana saja itu menjaga akhlak. Insyaallah mulai kan. Rasulullah itu duduk di masjid mulai kan. Kemudian ada seorang sahabat datang. Maka Rasul itu bergeser-geser. Maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tempat luas, kenapa bergeser-geser? Untuk menghormati saudara kita. Jadi kita ini kalau ada orang itu jangan diem aja kayak patung gitu semuanya kan. Ya. Itu kamu itu patung sama manusia. Manusia. Kalau ada manusia itu ya nguwong nih wong. Insyaallah. Assalamualaikum, dapat pahala 10. Salaman, dosanya rontok. Senyum, dapat pahala lagi. Kalau ketemu orang Islam itu begitu. Kalau laki-laki lah ini ya. Nanti disalahgunakan nanti bayan. Kalau ketemu perempuan tundukkan pandangan. Boleh juga salam, tapi jangan lihat. Assalamualaikum. Kalau ya, lamun podo tua emon, justru tua itu sing bahaya. Mengko wis pengalaman. Nek sinom kadang-kadang ki anu, sungkane nemen wis tuwek kuwi. Gane sing nyurigai malah ndelusup tekan ndi. Jadi dia. Kula niki mboten ngelokne wong lho niki, namung guyon mawon ngene. Dados kanjeng akhlak ini penting nih akhlak ini. Walaupun kalih anake dhewe, kalih istrine jamba, dijogo akhlak. Imam Syafi'i mengatakan, jangan kamu meninggalkan akhlak gara-gara sudah akrab. Kalau kamu meninggalkan akhlak gara-gara sudah akrab, nanti orang yang akrab tuh tahu benci sama kamu. Jadi walaupun kita ini sudah akrab, tapi jaga akhlak. Istri kita ini orang Islam toh, nah, kita hormati dia. Walaupun dia ini sudah tua, ya kan? Melihat aja malas, nggak apa-apa. Cari pahala saja, insyaallah. Kita hormati. Assalamualaikum, masya Allah. Saya baru khidmat markas 1 bulan. Saya mau cerita. Kamu duduk di sini loh, Mbak itu. Aku arep ndongeng iki, masya Allah, neng markas iki diwarai macam-macam aku. Aja kita niki mulai kebujune tuwa salah. Wegah aku ngomong. Nek gelem dicetono ngene lho, gelem. Nek gelem ndang ali kono, mumet nih lho. Terus ini ngoten niku. Akhire istrine mboten purun sak masturut. Njak masturut nyeneni aku ae terus. Sumpek aku ndelok jan iki. Akhirnya istrinya namun dilok TV ya benino, karena mboten tahu kita ikram. Cedokan wonge wegah. Insyaallah kita niat wonge akhlak kita bawa di mana saja, di rumah kita. Walaupun anak kita hormati semuanya kan, karena itu orang Islam itu. Di wong nih, orang itu kalau kita sayangi, insya Allah tidak akan menentang kita. Itu anak itu mau menentang kita itu biasanya karena merasa tidak kita sayangi. Apalagi kalau kita pilih kasih, tambahan nanti anak kita itu. Ini yang kakaknya itu selalu senyum dengan kakaknya, adiknya ini kurang, atau adiknya itu kita selalu ikram, kakaknya kurang, nanti lama-lama beling nanti. Lama-lama jadi beling, jadi nakal.
Orang yang merasa kita sayangi itu biasanya loh ini, kecuali kalau memang ini sarafnya sudah agak rusak ya kan. Kalau orang itu kita ikram, kita muliakan, kita sayangi, merasa dia ini kita sayangi, insya Allah tidak akan menentang kita. Orang yang menentang kita ini karena dia merasa kita benci atau tidak kita sayangi. Maka kita harus sayang dengan keluarga kita ini semuanya. Insya Allah kita niat semula kan. Begitu juga dengan umat. Umat itu anggap kalau tua dia adalah orang tua saya, kalau muda teman saya, kalau lebih muda itu anak saya, saudara muda saya. Kalau umat itu merasa kita sayangi, insya Allah nanti akan dekat sama kita. Tapi kalau umat itu merasa kita benci, kita jauhi, maka nanti akan jadi memusuhi kita. Maka orang-orang yang memusuhi Nabi itu lama-lama jadi pecinta Nabi, karena akhlaknya baik semuanya. Orang yang akhlaknya baik, kata para ulama, orang yang benci pun terpaksa mencintai. Orang itu kalau akhlaknya baik, orang yang benci terpaksa mencintai. Kalau orang akhlaknya buruk, sebaliknya, yang cinta pun terpaksa membenci. Aku jane seneng karo anakku ki, tapi wong mbuli ngeram menggel terus. Terus ndi akhirnya. Ya. Orang yang akhlaknya baik, yang benci pun terpaksa mencintai. Orang yang akhlaknya buruk, yang cinta pun terpaksa membenci. Kalau orang akhlaknya baik, bukan hanya dicintai oleh makhluk, doa-doanya akan makbul. Kita jaga akhlak kita ini, penting mulai kan. Ini akhlak ini mendekatkan kita kepada manusia dan mendekatkan kita kepada Allah masalahnya itu. Kalau malam markas, bawa bontot, nasi, tempe, siapa lagi, klemat. Nah, untuk ikram teman-temannya, di samping untuk dirinya sendiri. Insya Allah mulai kan. Kalau mau keluar 3 hari, dibawa itu, di rumah itu jagung, apa lagi, ini musim pelem-pelemnya dibawa, apa adanya di rumah itu, tempe-tempe bosok dibawa ya. Nunggu tambahan gitu. Ngomong khidmat tambahan jagung godok metu. Akhirnya satu hati antara orang-orang yang mikir agama ini. Insya Allah mulai kan. Kira tuh mikir itu kebun nang wingkingnya Pak. Kebun nang wingking sampean niku enten tanah 3 meter apa pira niku, tanduri semongko. Nggih. Tanduri jahe, kunir, laos. Engko nek menawa metu eneng semongkone dienggo ikram kanca-kancane. Sawek nandur sampean mulih ganjaran. Apa nandur pelem kan ngawet nek. Nek sampean niati kanggo ikram kancane, ikram tamu, ikram wong Islam. Berang puluh tahun niku untuk ganjaran terus sampean. Omah kita niati ngoten. Omah gawe ikram tamu. Makanya niki enten ruang tamu, enten jeding tamu kangge lanang, enten jeding kangge wedok. Insyaallah mungkin. Ya. Jadi griya niku jedinge paling sithik 2. Kudu niku ben lanang wedok niku pisah. Ben latihan anak kita niki duwe isin, duwe sungkan. Nah anak kita umur 10 tahun, ojo sak kamar lanang wedok. Dipisah nih, iya anak lanang ning kono, anak wedok ning kono. Ini bagian saka nguripne agama ngoten niku. Akhirnya anak ini disungkan, cah lanang cah wedok disungkan.
Saniki setan ku pinter teng sekolahan niku sak kelas lanang wedok dadi sitok. Oh, rusak niku nggih. Teng Inggris ngono lho, teng Inggris negarane wong kafir. Niku sekolah lanang wedok dipisah nih. Sebabnya napa? Krana penelitian. Niku sekolahan niku nek lanang wedok dikumpulne pelajarane niku elek. Hasil elek. Nek dipisahne iso konsentrasi, iso tenanan akhirnya nilainya munggah. Padahal wong kafir niku. Wong Islam kok sak kelas lanang wedok. Kepala sekolah itu dosa niku. Sing nyekolahne anake niku ya dosa sisan. Masyaallah. Nah ini dosa kabeh ngoten. Nggih dosa kabeh niku. Makanya ndang ditokne 4 bulan 40 hari ben udah mikir. Insyaallah ngoten. Nek mboten ngoten perasaan ini mendidik umat tiba-tiba ngerusak umat. Makanya guru-guru SD niku, guru-guru SMP niku dalane 3 dina ben udah mikir. Paling sithik nang sekolahan niku astagfirullah ngoten nggih. Tapi mungkin mboten sampean dalne. Niku perasaannya dia berjuang. Padahal ngurusak uang. Gurune ditokne, wali murid ditokne, bocah ditokne sisan. Sedino, pelajar itu ditokne sedino. Nek mboten ngoten engko rusak niku nggih. Gurune tokne. Kepala sekolah dihubungi, jak teng markas. Insyaallah njen. Nah, sehingga umat niki nggih balik tentang ridhane Allah akhirnya barokah uripe. Lah sadurunge ngetokne wong niku awake dhewe metu nggih, sing urung 4 wulan niki wayahe niki khidmat markas niki terus 16 4 wulan terus niki kira-kira. Saya mboten. Saya. Mangke teng akhirat niku mboten enten, Pak. Wong getun krana nglakoni agama mboten enten. Aku getun biyen kok metu 4 wulan mboten enten. Aku getun biyen tahajud mboten enten. Jadukna aku biyen iki rasa ngapalne Quran ae penak mboten enten, teng akhirat mboten enten. Sing ngamalne agama krasa untung, sing mboten ngamalne agama krasa rugi. Makanya sakniki niki umpamane sampean wis tekad-tekatan wis bendina dibayani kok aku ya nggur meneng ae. Wis tak metu 4 bulan wis bismillah. Engko masalah omah tak kon musyawarah Pak Nasrun wis. Desine ngoten. Insyaallah nggih. Nggih. Wonten mboten sampean? Kula jamin nanti tengah akhirat sampean mboten bakal nyeneni kula. Sampeyan sing nasi kula 4 bulan gini. Oh, mboten. Malah sampean ngruwang kula. Alhamdulillah sampean purun. Maksa-maksa kula piye nika. Nah, ngoten insyaallah. Insyaallah nggih. Wo njajal. Sing niat 4 bulan, 40 hari. Sing badhe medal monggo jumeneng ngidul mriku. Daftar teng Pak Nasrun. Nah. Niku lho Pak Nasrun ngantek niku lho. Sak halakoh nih, sak halakoh. Sak zun nih monggo. Termasuk sing setahun. Nggih. Nah itu sini nih kok udah menang iki. Telek-telek kok nggih, telek-telek. Jane aku ya pengen metu. Tapi nah wis gak sido akhire. Jane aku ya arep ning akhirat. Tapi ya ning akhirat tenan. Nah akhirat itu ora kena dinyang ya. Akhirat mung kena dinyang. Wis ta walaupun kowe moh mikir aku moh wis mikir akhirat jan moh tenan aku. Mari sumpah ya kena ae. Tapi tetep ya arep ning akhirat. Akhirat mboten kena dinyang. Makanya kita tetap mikir insyaallah Bang nggih. Mohon saniki salat isyraq, wiridan, terus musyawarah. Subhanallah.
wiritan, terus lagi musyawarah. Subhanallah.